Telah ditemukan escape suite dari Nanggala 402 yang sempat dikeluarkan tapi tidak sempat terpakai. Escape suite ini diperkirakan dikeluarkan dari kotak akibat adanya keadaan darurat. Setelan ini biasanya digunakan oleh awak kapal untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Namun diketahui ini belum terpakai sama sekali. Dan puing-puing kapal sendiri ditemukan dalam kedalaman 838 meter. Puing-puing lain yang ditemukan selain ini adalah kemudi kapal dan badan kapal. 53 awak KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur. Hal ini disampaikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Pernyataan ini didukung oleh bukti-bukti otentik yang telah ditemukan. Dan telah ditemukan citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari Nanggala 402. Di antaranya seperti kemudi vertikal belakang, jangkar bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal lain termasuk baju keselamatan awak kapal. Di sini Satgas SAR telah mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari lokasi titik di mana Nanggala 402 berada. Channel TV di Korea Utara jadi tiba-tiba maju banget, high-tech parah. Dari tadinya yang plain-plain aja, tiba-tiba ada kayak gini, animasinya kayak gini. Terus ada lagi nih, orangnya bisa cepet-cepet kayak gini, ada visual efeknya. Terus ada lagi, pakai drone. Tadinya padahal cuma begini-begini aja guys. Bahkan pembawa beritanya aja udah pakai gaya baju kayak western-western gitu. Dan orang-orangnya nih yang ditampilin yang muda-muda. Tadinya tuh yang tua-tua gitu kan. Pokoknya di semuanya dipakein animasi kayak gini. Ini sebenarnya ada apa sih? Jadi menurut salah satu pengamatnya nih, si Martin Williams, sebenarnya Korea Utara itu cuma punya satu channel TV. Jadi mereka kalau punya TV itu cuma bisa nonton itu terus. Sebenarnya mereka itu nggak ada saingan. Kalau kita kan ada ini. Jadi kalau nggak berkembang kan takut kemundur kan, takut nggak ada yang nonton. Nah, tapi kan di Korea Utara itu banyak nih yang sembunyiin USB, memory card, yang isinya tuh film-film Korea Selatan, drakor-drakor, film dari Cina, dari Amerika. Mereka tuh takut mereka pada nonton itu. Jadi dibuat semenarik mungkin kayak hewan mengerikan yang ada di kedalaman 700 meter di bawah laut. Di akhir gue kasih video satu kapal selam itu pada ketakutan. Jadi ini dari tim Blue Planet 2 itu mau menyelam kedalaman 700 meter pakai kapal selam. Untuk melihat bangkai paus di dalam tuh jadi kayak gimana. Pas masuk ke dalam mereka tuh ngeliat debu-debu gitu kan. Dan ternyata debu-debu itu disebabkan oleh hiu. Hiu ini tuh lagi pada berantem ngerebutin bangkai paus. Bahkan sama hiunya aja mereka saling kayak berantem karena memperebutkan makanan ini. Kalian liatin matanya deh, serem banget kan? Dan kapal selamnya ini nggak berhenti-berhenti digoncang-goncangin karena dia nganggep kalau kapal selam ini salah satu saingannya untuk mencari makan. Kapal selamnya ini emang kuat banget, tapi mereka juga nggak kalah kuat. Kalian dengar? Sure, that I'm a little bit afraid. Oh, move away. Go! Guys, kalian tahu nggak sih kenapa buku gambar, buku tulisan itu selalu ada space kosong di bawahnya kayak gini atau di pinggiran kayak gini nih? Selain yang pertama, emang karena untuk kayak bikin bolongan atau bahkan tulisannya itu biar kelihatan rapi. Tikus ini nih jadi penyebabnya, karena si tikus ini kalau ngeliat apapun di depannya, kita naruh bukunya sembarangan, itu selalu digigit-gigitin kan. Ini untuk menghindari tulisan kalian itu nggak semuanya kegigit sama si tikus. Sebenarnya kenapa sih spanduk-spanduk di jalanan itu kalau kalian perhatiin ya, itu dibolong-bolongin kayak gini nih, lihat deh. Sebenarnya ada dua tipe lubang yang bisa kita lihat di spanduk atau baliho. Yang pertama itu lubang mata ayam, biasanya kalian lihat di pojokan-pojokan kayak gini nih. Yang gunanya udah pasti untuk memasukkan tali atau paku pada saat baliho atau spanduk itu mau dipajang di pinggir jalan. Karena kalau nggak ada ini kan bakal susah banget ya. Yang kedua baru lubang-lubang yang ada di tengah-tengah spanduknya ini yang dinamakan lubang angin. Biasanya itu lubangnya agak gede dan bisa dibentuknya segitiga, lihat deh. Yang gunanya itu untuk kalau misalkan ditaruh di tempat yang berangin itu kalau ditabrak angin dia nggak gampang jatuh. Karena nantinya anginnya itu dengan mudah bisa lewatin si spanduk ini tanpa harus ngejatohin satu semuanya. Ini contoh-contohnya nih yang jatuh. Setelah akhirnya dilaporin ke polisi, akhirnya polisi minta, mana bukti kamu udah ngadopsi anak berkulit putih ini? Terus dia bilang katanya ada di mobil, dan akhirnya polisi ngambil dong. Dan pas dilihat, benar ternyata cocok kalau misalkan itu adalah sertifikat bukti kalau dia itu udah ngadopsi dan cocok sama identitas diri dia. Dan sekarang semuanya udah jelas kan? Tapi si nenek ini masih bilang, pas kamu ngadopsi, kamu tuh punya option gak sih? Kamu tuh kan bisa milih anak yang kulitnya hitam. Jangan yang kulit putih, kasihan tuh anak katanya. Akhirnya si bapak ini cerita, si anak ini sebenarnya hidup itu sengsara banget.
Sampai akhirnya dia bilang, dulu tuh anak ini tuh hidupnya sengsara banget. Dia tuh tinggal sama bapaknya yang pemabuk, suka mukulin dia, dan ibunya juga udah meninggal. Tiap hari ke sekolah muka dia itu biru-biru kayak gitu habis dipukulin sama papanya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mau nyari anak angkat. Dan ketemulah anak ini, dan dilihat anak ini tuh kayak butuh banget kasih sayang kan. Dan semenjak itulah akhirnya hubungan antara ayah dan anak mereka itu berjalan. Nenek-nenek ini sampai lapor ke polisi cuman gara-gara ngeliat anak kulit putih ini gaul sama bapak-bapak yang kulitnya hitam. Dia tuh pas lagi di taman sampai nanya, orang tua kamu mana? Dan pas dijawab, saya orang tuanya, saya ngadopsi dia. Dia tuh bener-bener gak percaya. Dia sampai kayak ngomong ke anak ini bilang, kamu gak kenapa-napa, kamu oke kan? Dia sampai ngejelasin ulang, saya bapaknya. Sampai dia bener-bener nanya, punya bukti nggak, mana coba kamu udah ngadopsi? Si bapaknya ini bilang, ya ngapain dibuktiin ke lu juga, nggak percuma kan. Akhirnya ya udah mereka pergi dan dia langsung telepon 911 dong. Dan pas mereka baru mau pergi, tiba-tiba si nenek ini datang sama polisi dan itu tuh yang mau bawa kabur anak itu tuh. Polisinya langsung nyuruh dia angkat tangan dan minta bukti kalau misalkan dia bener-bener bapaknya. Karena menurut laporan si nenek ini katanya bakal diculik. Dan akhirnya kalian gak bakal nyangka guys. Guys, kalian tahu nggak dia siapa? Kim Han-sol, ponakannya Kim Jong-un. Kira-kira dia jadi penerusnya Kim Jong-un gak ya jadi pemimpin Korea Utara? Jadi Kim Han-sol ini asli orang Korea Utara dan dia lahir di Pyongyang dan dia itu anaknya saudaranya Kim Jong-un yang ini. Bapaknya itu waktu itu kena kasus di Malaysia yang disiram air keras gitu. Dan beranjak dewasa dia itu dipindahin ke luar negeri jadi dia nggak tinggal di Korea Utara lagi. Jadi dia jago bahasa Inggris dan udah kebiasaannya itu kebiasaan barat. Silsilah keluarganya gini nih, dia yang paling muda. Ada bapaknya Kim Jong-nam, baru nih saudaranya sama Kim Jong-un. Dan di salah satu wawancara, dia bilang dia itu berharap Korea Utara itu lebih terbuka dan bisa menyelamatkan orang-orang Korea Utara yang selama ini kayak terperangkap gitu menurut dia. Nah, tapi untuk keberlangsungan dia menjadi penerus Kim Jong-un atau enggak, itu kecil banget. Karena dari awal dia aja udah nggak mihak ke Korea Utara kan sebagai Kim Jong-un pemimpinnya. Jadi kemungkinan dia dipilih sama Kim Jong-un jadi penerusnya itu sulit banget. Guys, kalian pernah perhatiin nggak ada lambang panah kayak gini di deket lambang pengisian bensin kayak gini bisa ada di mobil? Itu ada artinya loh, bukan cuma sembarangan ditaruh doang. Ada yang sebelah kiri, ada juga yang ngarah ke sebelah kanan kayak yang di atas. Jadi fungsi sebenarnya itu sebenarnya untuk ngasih tahu ke kalian nih yang nyetir mobil kalau misalkan lubang tangki untuk ngisi bensinnya itu ada di kiri atau di kanan mobil. Nah, kalau mobil yang kayak gini nih udah pasti nih di dekat situ lambangnya itu ngarah ke sebelah kiri karena lubangnya di sebelah kiri kayak gini. Jadi kalian kalau ngisi bensin itu langsung tahu nih harus parkirnya itu di sebelah kanan atau sebelah kirinya mesinnya ini. Nah, penemu awalnya itu namanya Jim Moylan. Dia itu salah satu desainer dari mobil Ford. Dan waktu itu dia lagi mau ngisi bensin nih. Nah, dia tangkinya di sebelah kiri, alatnya di sebelah kanan. Dan karena dia perlu muterin mobilnya kayak gitu, dia jadi kehujanan. Akhirnya dia nyaranin ini ke Ford untuk dibuat lambang kayak gitu. Akhirnya sekarang berguna banget nih buat kalian yang suka ngisi bensin.